Oke, baik, kami dari kelompok 3 akan membahas studi kasus tentang mencari rute terpendek dari lapangan futsal yang ada di Kota Kupang. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Akhil Gamaliel Denil, yang kedua ada Baltasar Kehi, yang ketiga ada Natasha Kalista Immanuela Natun, yang keempat ada Nindya Aulia Safira. Kita langsung saja ke latar belakang. Dalam latar belakang ini menjelaskan dalam Kota Kupang ini merupakan ibu kota provinsi dari Nusa Tenggara Timur. Di Kota Kupang ini memiliki beberapa lapangan futsal yang tersebar di berbagai lokasi di Kota Kupang. Dalam menghitung jalur terpendek dari beberapa lapangan futsal di Kota Kupang, hal ini dilakukan untuk memudahkan pelanggan atau para pemain futsal yang ada di Kota Kupang untuk mengetahui jalur terpendek dari satu lapangan ke lapangan yang lain dan menghemat waktu dan biaya perjalanan. Untuk menghitung jalur tersebut ada beberapa dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau software, salah satunya adalah Google Map. Dalam menghitung jalur terpendek, beberapa faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan kepadatan lalu lintas dan kondisi jalan harus dipertimbangkan. Hal ini dapat membantu pengguna kendaraan bermotor dalam menentukan rute yang paling efisien. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu ada apa itu pengertian dari jalur terpendek, apa itu teknik pencarian atau pelacakan, apa saja data-data yang dibutuhkan untuk menghitung jalur terpendek, dan apa metode yang digunakan, dan yang terakhir ada bagaimana hasil perhitungan jalur terpendek tersebut. Yang ketiga ada tujuan penulisan. Yang pertama untuk mengetahui pengertian jalur terpendek, untuk mengetahui teknik pencarian. Yang ketiga ada untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan. Yang keempat untuk mengetahui metode yang digunakan, dan kelima untuk mengetahui hasil perhitungan jalur terpendek. Yang keempat ada manfaat penulisan. Manfaat sendiri dari penulisan ini adalah untuk memudahkan pelanggan dalam mencari lapangan futsal untuk menghemat waktu. Selanjutnya pembahasan bab kedua akan dibawakan oleh Natasha. Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskannya pada bab 2. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian jalur terpendek. Jadi jalur terpendek adalah rute atau jalan yang memiliki jarak terpendek antara dua atau lebih titik yang ingin dihubungkan. Dalam konteks transportasi, jalur terpendek seringkali dihitung untuk menentukan jalur atau rute perjalanan yang paling efisien dan cepat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Jalur terpendek juga dapat dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, waktu tempuh, kepadatan lalu lintas, dan kondisi jalan. Dengan mengetahui jalur terpendek, pengguna kendaraan bermotor dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan lebih cepat. Dalam berbagai bidang seperti logistik, pengiriman barang, pemetaan, navigasi, jalur terpendek juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dalam pengiriman barang, jalur terpendek dapat membantu untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan efisiensi waktu. Dalam hal pemetaan, jalur terpendek dapat membantu untuk memetakan wilayah dengan lebih akurat. Di dalam navigasi, jalur terpendek dapat membantu pengguna dalam menentukan rute yang paling cepat dan efisien dalam mencapai tujuan. Dalam dunia teknologi, perhitungan jalur terpendek seringkali dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi atau software seperti Google Map, ada Waze, ada MapQuiz, dan sebagainya. Aplikasi tersebut menggunakan algoritma yang canggih dan menghitung jalur terpendek dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perjalanan seperti jarak, waktu tempuh, dan kondisi jalan. Dalam konteks lapangan futsal di Kota Kupang, menghitung jalur terpendek antara beberapa lapangan futsal dapat membantu masyarakat dalam mencari lapangan futsal tersebut. Dengan mengetahui jalur terpendek juga dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan.
Selain itu, hal ini juga dapat membantu mencari lapangan futsal dalam meningkatkan pelayanan dan ketersediaan lapangan futsal bagi masyarakat di Kota Kupang. Selanjutnya ada teknik pencarian atau pelacakan. Teknik pencarian atau pelacakan atau searching ini adalah suatu teknik atau metode untuk menemukan informasi atau data yang dibutuhkan dengan cara memproses data yang ada dalam suatu sistem. Teknik ini umumnya digunakan dalam konteks pemrograman dan komputer untuk mencari data atau informasi dalam suatu struktur data seperti array, daftar, tabel, dan database. Teknik pencarian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti linear search, ada binary search, dan interpolation search, dan lain-lain. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta dapat dilakukan atau digunakan untuk mencari data pada jenis struktur data yang berbeda-beda. Pada teknik pencarian juga dapat ditetapkan dalam berbagai bidang seperti dalam analisis data, rekayasa perangkat lunak, keamanan cyber, dan lain-lain. Contohnya dalam analisis data, teknik pencarian dapat digunakan untuk menemukan pola atau korelasi dalam data yang besar atau lebih kompleks. Dalam hal rekayasa perangkat lunak, teknik pencarian dapat digunakan untuk mencari bug atau kesalahan dalam sebuah kode program. Sedangkan dalam keamanan cyber, teknik pencarian dapat digunakan untuk mencari celah atau titik lemah pada sistem keamanan suatu organisasi atau jaringan. Teknik pencarian merupakan suatu kemampuan yang penting dalam dunia komputer dan teknologi informasi. Dengan menguasai teknik pencarian, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan lebih efisien, serta dapat menemukan solusi yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, data-data yang dibutuhkan untuk menghitung jalur terpendek dari beberapa lapangan. Jadi ada dari data A ke data B, data C, data F, data G. Jadi di sini ada 10 data, yaitu untuk lapangan futsal yang ada di Kota Kupang. Yang pertama ada Indah Futsal TDM, yang kedua ada Gor Futsal, yang ketiga ada lapangan futsal Tanah Merah, yang keempat ada lapangan futsal Mandiri, yang kelima ada lapangan futsal GSM, keenam ada lapangan futsal Fatululi, 7 ada lapangan futsal Hotel Sasando, ke-8 ada Mekon Indah Futsal, yang ke-9 futsal SK Lerik, dan yang ke-10 ada Pitobi Sport Center. Oke, untuk pembahasannya 2.4 ada metode yang digunakan dalam menghitung jalur terpendek dari beberapa lapangan futsal yang ada di Kota Kupang. Jadi metode yang kita gunakan adalah metode algoritma Steepest Ascent Hill Climbing. Jadi pada metode ini adalah salah satu algoritma pencarian lokal dalam kecerdasan buatan. Algoritma ini bekerja dalam mencari solusi terbaik yang ada di sekitar titik saat ini adalah ruang pencarian, dan kemudian akan memilih beberapa solusi terbaik sebagai titik awal untuk pencarian solusi yang lebih baik. Algoritma ini merupakan salah satu variasi dari algoritma hill climbing yang menggunakan teknik random restart untuk memperoleh solusi yang lebih baik. Algoritma ini sendiri bekerja dengan melakukan iterasi pada solusi acak, kemudian melakukan pengecekan pada sekeliling solusi tersebut untuk mencari solusi yang lebih baik. Apabila solusi yang lebih baik ditemukan, maka solusi tersebut dijadikan sebagai solusi awal untuk iterasi selanjutnya. Namun, apabila tidak ada solusi yang lebih baik ditemukan, maka algoritma ini akan melakukan restart atau mencari solusi dari awal lagi. Jadi dalam konteks aplikasi sendiri, algoritma ini dapat digunakan dalam berbagai masalah optimasi seperti permasalahan optimasi pada pengaturan jadwal, optimasi pada perencanaan produksi, permasalahan optimasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun algoritma ini tergolong sederhana, namun terbukti cukup efektif dan membantu untuk mencari beberapa permasalahan yang lumayan kompleks. Jadi untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh Baltasar Kehi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari metode algoritma Steepest
Ascent Hill Climbing, algoritma hill climbing yang bertujuan untuk mencari solusi yang lebih baik dengan cara melakukan literasi pada titik awal. Kemudian dia mencari titik terbaik yang dapat dijangkau dari titik tersebut dalam satu langkah. Steepest Ascent Hill Climbing dengan cara gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri, tetapi berdasarkan nilai heuristik terbaik. Langkah-langkahnya seperti pada gambar di sini saya menjelaskannya dari Excel. Kami sudah menyiapkan data-datanya, yaitu kami menentukan titik A itu lapangan Indah Futsal TDM, titik B Gor Futsal, titik C itu lapangan futsal Tanah Merah, titik D lapangan futsal Mandiri, titik E lapangan futsal GSM, F lapangan futsal Fatululi, G lapangan futsal Hotel Sasando, H lapangan futsal Mekon Indah Futsal itu ada di TDM, I lapangan futsal Eskalerik, dan J itu Sport Center. Lalu dari titik yang sudah kami tentukan, kami sudah menentukan hubungan antara titik A atau dari satu tempat ke tempat lain. Lalu kami mengambil datanya dari Google Maps dengan data-datanya itu terdiri dari jarak, nama jalan, dan waktu tempuh. Nah, untuk cara pencariannya kami membuat sesuai rumus yang ada, yaitu rumusnya ada diperoleh dari C sama dengan N faktorial per 2 faktorial dikali N kurang 2 faktorial, yaitu 10 datanya itu ada 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial, dia menghasilkan 45 kombinasi. Nah, 45 kombinasi tersebut dengan kita menentukan titik awalnya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yaitu sesuai dengan data yang ada di sini yang tadi kita sudah tentukan. Lalu kita melakukan pencariannya itu sesuai dengan rumus yang ada, yaitu kita menukar titik atau lokasinya dengan rumus yang ada, yaitu 1 tukar 2, yaitu titik pertama yaitu 1 itu titik A, lalu kita tukar dengan titik yang kedua yaitu titik B. Kita tukar terus sampai dengan perulangan 45 kali atau kombinasi 45 kali itu terpenuhi dan kita akan mendapatkan jarak terpendek. Nah, untuk yang pertama kami sudah melakukan dan memenuhi 45 perulangan tersebut atau 45 kombinasi tersebut. Kami mendapatkan jarak terpendeknya yaitu 22.7 km. Nah, dari titik terpendek yang kami dapatkan, kami melakukan pencarian lagi dengan rumus yang sama, yaitu 1,2 atau tukar 1 dengan 2, yaitu tukar lokasi 1 dan lokasi 2 sesuai dengan rumus yang tadi kita gunakan, yaitu kita harus memenuhi 45 kombinasi yang ada. Nah, setelah kami melakukan pencarian tersebut, kami mendapatkan titik terpendek lagi, yaitu titik terpendeknya atau jarak terpendeknya yaitu 18,6 km. Nah, setelah kami mendapatkan titik terpendek 18,6 km, kami melakukan pencarian lagi dengan rumus yang ada dan memenuhi 45 kombinasi. Ternyata kami tidak menemukan lagi titik terpendeknya, maka hasil yang ditemukan atau titik terpendek yang kita gunakan yaitu 18,6 km. Nah, setelah itu 18,6 km tersebut dengan
Nah, setelah kami melakukan 45 kombinasi tersebut, tidak ada satupun yang memiliki rute terpendek lagi selain rute terpendek yaitu 18,6 km, sehingga kombinasinya yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J akan menjadi rute terpendek. Hasil perhitungan jalur terpendek dari beberapa lapangan futsal yang ada di Kota Kupang berdasarkan metode yang digunakan, berdasarkan hasil di atas dengan menggunakan metode atau algoritma Steepest Ascent Hill Climbing didapatkan rute terpendeknya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, J, I dengan nama lokasinya yaitu Indah Futsal TDM Gor, lalu Gor Futsal, lalu lapangan futsal Tanah Merah, lapangan futsal Mandiri, lapangan futsal GSM, lapangan futsal Fatululi, lapangan futsal Hotel Sasando, lalu Mekon Indah Futsal, lalu futsal Eskalerik, lalu Pitobi Sport Center. Nah, untuk bab ketiga penutup, kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Nindi Aulia Safira. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu penutup. 3.1 kesimpulan. Jadi berdasarkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat simpulkan bahwa algoritma Steepest Ascent Hill Climbing adalah salah satu varian algoritma hill climbing yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah optimasi. Untuk algoritma ini bekerja dengan cara melakukan iterasi pada titik awal, kemudian kita mencari titik terbaik yang dapat dijangkau dari titik tersebut dalam satu langkah. Kemudian algoritma ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, rekayasa perangkat lunak, dan pengambil keputusan. Untuk algoritma Steepest Ascent Hill Climbing bekerja dengan cara mencari solusi terbaik yang dapat dijangkau dari titik awal dalam satu langkah. Kemudian langkah-langkahnya meliputi inisialisasi, evaluasi, gerakan, evaluasi ulang, iterasi, dan solusi. Dalam iterasinya, algoritma akan terus mencari titik yang terbaik yang dapat kita jangkau dari titik sebelumnya hingga titik terbaik yang dapat ditemukan, tidak memberikan peningkatan nilai fungsional lagi atau mencapai kondisi berhenti yang telah ditentukan. Dengan mengetahui jalur pendek tersebut memudahkan pelanggan atau kita untuk mencari lapangan futsal agar kita dapat menghemat waktu secara efisien dan biaya perjalanannya. 3.2 Saran. Jadi sarannya adalah kelemahan algoritma Steepest Ascent Hill Climbing ini yaitu kemungkinan terjebak pada lokal minimum harus dipertimbangkan dalam penerapannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan variasi titik awal atau penggunaan algoritma lain untuk memperoleh solusi yang lebih baik. Selanjutnya untuk daftar pusaka, yang pertama terdapat HTTPS. Pokoknya yang sudah terdapat di sini. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.